Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bu Rafiq, Ibu Sudah Seda, terima kasih atas waktunya telah hadir pada ini. Miss Indana, baik. Pada kali ini saya intinya adalah praktik coaching terkait observasi yang kemarin sudah kita laksanakan. Saya sebagai guru penggerak dan Muslimah sebagai coaching yang saya observasi kemarin. Sekali lagi pada pelaksanaan observasi ini intinya adalah saya sama-sama belajar di sini. Jadi tidak menggurui atau tidak mendahului, karena saya melakukan praktik coaching lalu kita bersama terkait observasi. Baik, Miss Indana, apa kabar Miss? Sehat Miss ya. Terima kasih Miss Indana telah membantu pelaksanaan coaching pada hari ini. Baik Miss Indana, pada kali ini kita akan melakukan refleksi terkait observasi yang telah kita laksanakan kemarin, mulai dari praobservasi sebelum kita melakukan observasi di kelas sampai observasi di kelas, dan kali ini kita melakukan pasca observasi. Nah begini Miss Indana, pertama tentunya bagaimana perasaan Miss Indana setelah observasi kemarin kita lakukan? Jadi perasaan saya Pak, alhamdulillahnya mungkin cukup lega karena salah satunya saya telah melaksanakan tanggung jawab. Lalu tapi semakin kesini setelah diadakan semalam, saya masih ada beberapa hal yang menurut saya belum tercapai maksimal Pak. Oke, baik, terima kasih Miss Indana. Kira-kira dari rencana pembelajaran yang dilakukan nih menurut Miss, apakah ada tujuan rencana pembelajaran yang direncanakan itu belum sesuai yang Di dalam materi ini Pak, semalam saya fokus di materi we can do it and we will do it. Nah jadi di dalam materi ini, dalam chapter ini itu ada 4 tujuan. Yang pertama menemukan informasi terkait kemampuan dan kemauan. Yang kedua menemukan ungkapan-ungkapan. Yang ketiga menyusun kata acak sederhana. Dan yang keempat membuat kalimat. Tapi di chapter ini saya fokus pada 2 dulu Pak. Nah di 2 dulu, yang pertama yaitu menemukan informasi terkait kemampuan dan kemauan. Yang kedua menemukan ungkapan-ungkapan kemampuan dan kemauan. Jadi pada 2 tujuan ini itu saya dari awal materi sampai akhir itu ada beberapa tahap yang menurut saya perlu ditingkatkan lagi. Maksudnya perlu dimaksimalkan lagi. Oke, baik, terima kasih Miss. Menurut Miss pada tahap yang mana yang belum atau yang menurut Miss harus Miss tingkatkan? Nah, saya kan Pak, seperti yang Bapak ketahui semalam, saya kan selalu belajar tuh pakai metode berbasis audio visual kan Pak. Saya tampilkan PowerPoint, saya tampilkan satu persatu, misalnya pengertian ini apa, rumusnya apa. Jadi saya itu setiap supervisi yang mungkin yang perlu saya koreksi, saya selalu kekurangan waktu. Nah, sehingga waktu yang misalnya waktu 40 menit itu
selalu kurang buat saya Pak. Jadi setiap misalnya kan di awal pembelajaran saya jelaskan dulu kita belajar ini hari ini, tujuannya ini. Nah, adapun materinya seperti ini, rumusnya seperti ini. Nanti kan itu tentu saya memberikan waktu untuk mereka memahami, untuk mereka mempraktekkan, untuk mereka nanti bekerja sama dalam kelompok gitu kan, saya bagi itu kan. Jadi kalau misalnya dalam satu hari itu Pak, saya selalu kehabisan waktu. Jadi sehingga yang menurut saya yang kayak game itu kan, kekompakan mereka, apalagi saya pakai teknik role play, jadi bermain peran mereka kan, kurang ini Pak, kurang apa ya, menurut saya kurang maksimal di situnya. Dari segi bermain peran Iya, ada role lainnya. Oke, baik Mas. Tapi beberapa dari pelaksanaan atau metode role play-nya saya lihat beberapa murid memang sudah antusias. Ini menurutnya pada pembagian waktu ya, sesuai waktunya ya, yang harus dibagi menurutnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, menurut Miss, area pengembangan yang mana yang Miss akan rencanakan yang menurut Miss perlu ditingkatkan? Nah, kalau menurut saya Pak, di bagian pertama kan pada bagian materi, latihan, kemudian diskusi, itu menurut saya harus pandai dalam menghitung waktu Pak. Jadi saya tidak harus serta-merta misalnya habis di awal, misalnya ini kan digunakan untuk apa anaknya, will digunakan untuk apa anaknya. Saya selalu berulang-ulang di situ, sehingga karena sibuk di awal, jadi di latihannya atau di prakteknya itu saya selalu nggak cukup waktu gitu Pak. Jadi saya tuh di next selanjutnya saya harus bisa nih, misalnya untuk pendahuluannya berapa menit, untuk di tahap isi berapa menit, untuk di latihannya berapa menit, untuk kesimpulannya juga kadang karena waktunya tidak cukup Pak, saya di kesimpulan tuh misalnya udah bunyi bel kan, belum saya sampaikan nih kesimpulannya apa gitu misalnya kan. Jadi karena itu kalau udah bunyi bel konsentrasinya kurang. Jadi kalau misalnya di pertemuan selanjutnya, kemarin kita udah belajar apa anaknya tentang ini kan, kemarin digunakan untuk apa, ini lupa Bu, lupa Miss. Jadi anak itu kurang apa ya, misalnya kesimpulannya nih belum sempat mencatat gitu, waktu habis. Lihat teman-temannya di luar, lalu lihat dengar suara bel, konsentrasinya kurang gitu Pak. Jadi pada intinya adalah manajemen waktu. Lalu terkait rencana tindak lanjut, Miss melihat tadi ya, ada beberapa yang Miss anggap itu harus ditambahkan lagi. Nah, rencana tindak lanjutnya nih kira-kira pada RTL ini kapan nih Miss? Berarti pada pertemuan selanjutnya lah Pak, saya harus berarti kan ini saya tahu nih, berarti di tahap ini nih kurang maksimal misalnya itu kan, berarti saya harus di sini nih fokus ininya saya perbaiki, misalnya di bagian prakteknya, di bermain perannya mereka gitu. Nah, pada pertemuan berikutnya iya, jadi saya harus memperbanyak di apa namanya, mereka yang harus banyak bekerja itu dibandingkan saya harus menjelaskan. Kalau misalnya saya menjelaskan kan dia fokus ke saya aja Pak. Ya. Nah, coba ini dibawa ke misalnya ke ini kalimat sehari-hari, misalnya saya bisa ngapain, saya akan ngapain, coba saya kasih waktu sekian. Oke, kira-kira nih Miss, siapa nih orang yang bisa berperan atau membantu rencana tindak lanjut Miss ini? Alhamdulillahnya Pak, saya kan semalam itu ada membagi kelompok nih. Alhamdulillahnya saya bagi per bangku ya, per baris. Nah,
di setiap barisnya alhamdulillahnya ada beberapa siswa yang menonjol, seperti di barisan pertama itu ada siswa Ananda Yaniman dulu. Yang kedua ini ada Adil, dan yang baris ketiga itu ada Aisyah, dan yang keempat itu ada Syafa, cuman Syafa di belakang kan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya nggak bisa nih Pak buat seperti itu, mereka harus ini dibuat lingkaran, karena kalau misalnya kayak gitu kan yang di belakang ini apa namanya kurang ini kan. Jadi harus dibuat melingkar. Nah, terus saya harus kasih ini juga Pak, sebenarnya mungkin salah ya kali, saya harus kasih reward yang menantang gitu. Kalau cuma reward yang alah cuma dijual itu, alah cuma coklat, kayaknya kurang ini Pak. Harus kasih reward yang inilah yang nggak ada di sini. Mungkin metodenya melingkar Miss ya. Dari beberapa murid yang disebutkan itu kira-kira siapa yang kurang menonjol di antara 4 tadi yang ini kan mau menjadikan mereka sebagai yang bisa membuat temannya untuk diskusi atau bermain seperti itu ya. Kira-kira siapa yang murid? Kalau di ini Pak, dalam satu kelompok ini mungkin dia ada karakter atau tipe anaknya mungkin yang malu-malu, dia bisa sebenarnya cuma malu. Yang kedua kalau dia yang misalnya bisa tapi malu-malu mungkin seperti siapa gitu kan. Mungkin beberapa anak ini dia punya pemahaman atau memiliki kosakata yang banyak sebenarnya. Seperti misalnya saya tanya, apa arti memasak nak? Saya akan memasak apa? Saya bisa memasak, I can cooking. Mungkin karena dia sering misalnya siapa yang tahu ini, saya kasih kata kunci seperti itu kan Pak. Saya Miss ini, mungkin karena dia aja yang jawab. Mungkin dia di apa ya sama teman-temannya tuh, kamu aja yang jawab. Kasihlah kesempatan sama aku. Terus barangkali ada siswa ini yang yang pengen menonjol tapi pemahaman kosakata kurang. Nah, sebenarnya apa artinya Nanda? Yang penting dia tahu nih, dapat hadiah nih, yang penting jawab, gitu kan. Padahal dia nggak bisa. Terus ada memang karakter anak yang mungkin pemalu, dia memang nggak ngerti sama sekali, atau mungkin di SD atau di mana dia belum pernah belajar gitu kan Pak. Jadi mungkin dia misalnya mencari kosakata tuh masih lambat gitu kan, padahal kamu sudah ada di depan nih. Nah, apa artinya anaknya udah dibuka nih kamusnya nih, mungkin dia karena itu tadi nggak tahu caranya atau nggak tahu strateginya, sehingga dia udahlah mau jawaban dari kawan aja lah. Baik. Mungkin ada strategi Miss untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Strateginya itu tadi lah Pak, saya harus ini dalam role play ini tadi, bermain peran ini tadi, selalu memberikan masukan supaya kita ini kan dibuat per grup nih, kita tim. Jadi kalau misalnya dia nggak cepat, dia nggak bisa jawab, misalnya dia tentu nanti dia dapat tekanan dari grupnya nih. Kita harus cepat nih, kita harus begini nih, apa nih arti ini, kita dihafal nih, diingat nih, gitu. Jadi kan setiap materi, setiap pembelajaran khususnya bahasa Inggris, saya harus memberikan beberapa kosakata. Jadi anaknya ini diingat ya, dihafal. Ini bahasanya ini nih. Jadi kalau misalnya kita menghafal beberapa kosakata, insya Allah kan teringat gitu loh Pak. Tersimpan di memori saya. Ini apa artinya anaknya ini Bu? Ini apa artinya ini? Barangkali kan tugasnya dalam bermain perannya dalam kelompok. Mungkin ada ide lain terkait tugas di masing-masing kelompok ini. Mungkin kalau misalnya dibantu dengan kelompok, misalnya ada juga misalnya anak gini ya, di kelompokku dia yang menonjol nih, misalnya kan si A
A nih yang paling pintar, ya udahlah aku serahkan aja sama si A. Tapi nggak bisa strategi kita seperti itu Pak. Itu ada ditambah dengan tugas individu, misalnya ini ada tugas penambahan vocabulary, misalnya can dan will. Kalian harus menghafal, misalnya saya bisa dari yang sederhana dulu. Saya bisa bermain bola, saya bisa memasak, saya bisa berenang. Kan ini bisa. Kalau saya akan misalnya akan pergi ke Batu Panjang, saya akan memancing. Jadi setiap anak tuh kita targetkan harus punya ini apa sih namanya, contoh bahasa sehari-hari. Iya, untuk memancing dia ya, Jadi aktivitas dia dalam kehidupan sehari-harinya. intinya dia harus apa ya namanya, nggak bisa cuma fokus pada ini di kelompokku ada yang pintar nih, sini aja lah yang kerja. Nah, jadi kalau misalnya di kelompoknya nanti masih juga dia kurang aktif, caranya seperti itu lah Pak, individu lagi menghafal terus menambah kosakata, terus dihafalkan, praktek satu persatu. Ya, peran itu didapatkan oleh semua murid ya. Jadi mereka bertanggung jawab nih, oh iya ya ada tugas, oh iya ya ada ini, oh aku harus bisa nih. Jadi setiap dari mereka punya target gitu Pak. Terima kasih Miss, dasar yang ditemukan. Lalu dalam untuk tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan? Menurut saya Pak, dari setelah dilaksanakannya observasi kan saya tahu nih beberapa hal yang belum tercapai nih. Yang membuat saya puas, yang membuat saya ini kan saya sendiri gitu kan Pak. Jadi menurut saya yang misalnya bagian mana nih yang belum maksimal. Jadi tanggung jawab saya, oh berarti di sini nih. Berarti PR terbesar saya di sini. Oh berarti gimana ya biar supaya lebih antusias lagi, gimana ya caranya biar waktu pas buat saya semua tercapai. Berarti kan kuncinya di diri saya dulu Pak. Saya harus bisa, pertama saya harus bisa menguasai materi, yang kedua saya harus bisa lebih lagi menarik simpati atau partisipan dari anak nih biar seutuhnya memperhatikan saya. Terus barangkali saya harus nambah lagi nih Pak, kayak video-video yang mungkin kalau anak sekarang ini kan Pak, dia harus lihat dulu videonya gitu kan. Dia kalau anak sekarang ini menurut saya dia lebih malas Pak, kalau misalnya malasnya lah mau mencontohkan di kehidupan sehari-hari. Tapi ketika ada video atau ada contohnya yang mereka bisa lihat, bisa dengar, oh seperti ini gitu Pak. Jadi saya mungkin harus lebih lagi Pak dalam penyediaan misalnya media atau apa, saya harus mengupgrade lagi. Jadi saya harus mengikuti perkembangan anak. Berarti kalau belum tercapai, saya belum sepenuhnya. Jadi saya harus mengikuti perkembangan anak. Berarti bukan anak yang harus mengikuti perkembangan saya. Belajar. Iya, Sudah mengarah ke diferensiasi manusia terkait kebutuhan belajar murid, karena memang kemarin bentuknya PPT ya atau PowerPoint ya, akan ditambahkan dengan video yang menarik terkait kata. Sebenarnya semalam itu Pak udah saya tahu kan linknya di situ, tapi kan dengan kondisi jaringan kan tidak ada Pak, jadi saya nggak bisa menayangkan, jadi videonya ya nggak maksimal gitu Pak. Jadi pertemuan berikutnya ya. Insya Allah kan kalau jaringan udah bagus, listrik udah kembali normal, nanti akan saya tanya. Baik Miss, kemarin saya pernah mengikuti tentunya melakukan observasi dari mulai kegiatan bulan sampai masuk, dan secara keseluruhan menurut saya itu sudah luar biasa. Dan poin yang saya lihat murid-murid itu saat bermain peran atau berproyek atau bekerja kelompok mencari kalimat sehari-hari mereka berpacu, bantu dengan buat dulu kalimat bahasa Indonesia-nya, sama kerjanya gitu. Saya lihat mereka luar biasa antusias. Dan di cukup dengan SPP kan, dan juga
perasaan Miss Rika setelah pasca observasi dilakukan? Alhamdulillah saya selalu merasa lega ya Pak, tapi ya itu tadilah saya masih belum puas, terus saya masih ingin terus belajar bagaimana caranya menjadi guru yang profesional, bisa menghandle kelas, terus bisa berbasis teknologi, dan selanjutnya itu bisa terus terutama tuh bisa memahami tentang kurikulum merdeka ini Pak. Jadi kan jujur aja saya tentang kurikulum merdeka ini kan saya pribadi Pak, saya masih meraba-raba gitu, apa sebenarnya ya kurikulum merdeka ini seperti apa ya gitu. Jadi kan saya harus lebih banyak belajar lagi, saya harus misalnya kayak seperti Bapak kan sudah berpengalaman dalam ini kan. Jadi saya butuh ilmu juga dari Bapak gitu. Ini seharusnya seperti ini, ini seharusnya seperti ini. Mungkin di bagian pendahuluannya kepanjangan nih. Saya butuh juga kritik dari Bapak gitu kan. Jadi saya tahu juga berarti seperti ini, berarti seperti ini. Jadi saya juga perlu ilmu yang Bapak dapat juga dari sini. Oke, kurikulum merdeka ya. Oke, baik Miss. Seperti kurikulum merdeka sekalian nih. Kira-kira menurut Miss yang untuk memahami itu semua tahap yang tahap awal untuk memahami terkait kurikulum merdeka itu kira apa yang akan lakukan? Yang pertama tentu saya harus memahami dulu nih Pak, apa kurikulum merdeka ini. Melalui apa kira-kira? Melalui media, melalui ini segala macam lah Pak. Terus saya tuh pengennya ada ini kayak seminar atau pelatihan gitu loh Pak, yang tiap guru tuh kan mungkin pemahamannya kan beda nih. Ada yang sering ikut seminar, pelatihan dan sebagainya. Kalau saya ini kan terus terang saya belum pernah nih Pak ikut kayak terpilih jadi ini perwakilan untuk kurikulum merdeka gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ditanya gimana ya saya takut pula nih mau menjawab lebih apa gimana Pak, karena saya kan terus terang aja saya perlu belajar gitu kan, apalagi kurikulum merdeka baru di sekolah gitu. Kira-kira menurut Miss yang sudah bersedia terkait seminar itu apa Miss? Apa ya Pak? Belum lihat aset yang sudah tersedia. Menurut Miss Sudah tersedia bahan ajar kan Pak, bahan ajar ataupun mungkin ya itu tadi lah intinya Pak, saya harus lebih ini lagi, lebih belajar lagi. barangkali yang pertama bisa di PNM Miss ya. PNM itu terus lihat sumber dari yang terkait dengan merdeka, jadi kontennya sudah bisa dari situ. Tapi intinya sebenarnya gini, bagaimana saya sampaikan di awal, prinsipnya adalah coaching menggali atau menemukan solusi Miss sendiri. Jadi artinya kami saya tidak menggurui, tidak mengkritik, Miss bilang tadi harus mengkritik, tidak. Artinya Miss yang menemukan solusinya sendiri. Jadi hanya sebagai teman cerita gitu ya. Dan sebenarnya pemahaman kurikulum mereka kita sama Miss. Ditingkatkan dan aktivitas kita ini juga saya merasa pribadi saya juga yang progresnya tidak stagnan, berhenti saja. Jadi mungkin kita bisa sama-sama nanti bagaimana meningkatkan topik ataupun mempelajari topik-topik yang ada di komunikasi itu menjadi kebutuhan kita bersama. Terima kasih Miss, kita sudah pada sesi akhir. Kami sudah menanyakan bagaimana perasaan Miss setelah observasi ini dilakukan. Terima kasih atas semuanya, mulai dari observasi sampai observasi atau supervisi dilakukan dan sampai pasca observasi ini. Sekali lagi saya katakan bahwa kita pentingnya adalah sama-sama belajar, saya tidak menggurui dan tidak menjadi kritik. Kita sama-sama menemukan solusi
atas masalah yang pertama. Terima kasih. Ya juga terima kasih sekali lagi. Dan sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Marzuki dan Miss Indana, saya sudah memperhatikan bagaimana praktik coaching yang dilakukan oleh CG Marzuki setelah melakukan praobservasi dan observasi di kelasnya Miss Indana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Miss karena sudah membantu CGP kami dalam menyelesaikan pendidikan guru pilihannya. Seperti kita ketahui memang karena kita adalah satu tim di sekolah untuk saling menyokong, dan alhamdulillahnya Miss sudah dapat membantu CGP kami yaitu Pak Marzuki untuk mau diobservasi oleh Pak Marzuki sehingga Pak Marzuki dapat berlatih melakukan supervisi akademik. Baik Pak Marzuki, pada saat praktek coaching tadi yaitu di pasca observasi, nah di mana kita menggunakan alur cerita, di mana di alur cerita itu ada tujuan, ada identifikasi dan ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Secara keseluruhan setelah saya mengikuti proses coaching yang Pak Marzuki lakukan itu sudah tergambar secara keseluruhan. Tujuan dari pembicaraan setelah observasi di pasca yaitu tadi sudah disampaikan untuk merefleksikan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan Miss Indana di kelas. Kemudian pada saat diidentifikasi tadi Pak Marzuki juga sudah menggali apa kendala-kendala yang dijumpai oleh Miss Indana pada saat proses pembelajaran tadi, di mana tadi Miss Indana juga sudah menyampaikan bahwa kurangnya manajemen waktu oleh Miss sendiri, sehingga kelamaan di pendahuluan sehingga di kegiatan penutup Miss tidak sempat melakukan kesimpulan sehingga catatan anak tidak ada dan pelajaran berikutnya Miss sampaikan apa pelajaran yang dulu jawabannya jadi lupa. Miss sudah menemukan identifikasi permasalahan yang Miss jumpai pada saat proses pembelajaran dan juga bagaimana menurut Miss anak kita masih ada sebahagian yang menyerah pada siswa yang lebih mampu. Nah, jadi sudah tergali identifikasi masalahnya, kemudian di rencana aksinya juga CGP Marzuki sebagai coach juga sudah dapat menggali dari Miss tadi bahwa untuk pembelajaran selanjutnya Miss akan berusaha memanajemen waktu mulai dari kegiatan pendahuluan segini menit, kegiatan segini menit, kegiatan penulis segini menit sehingga nanti setiap tahapan itu terlaksana dengan baik. Dan dari tadi pembicaraan Miss juga Miss sudah menyampaikan bahwa untuk anak-anak lebih bertanggung jawab akan diberi tugas individu. Walaupun misalnya dalam bahasa Indonesia dulu kan nanti baru ditranslatekan dan kemudian anak-anak diminta menghafal vocabulary kan. Itu sudah tergali, sudah terlihat rencana aksi yang akan Miss lakukan ke depannya. Kemudian ditanggung jawab juga tadi bahwa Miss sudah membuat komitmen akan melakukan itu untuk pembelajaran berikutnya, di mana seperti Miss bilang tadi untuk media lebih memahamkan anak karena anak kan lebih interaktif nanti kalau kita gunakan media akan membuka link ya link karena kemarin kan terganggu karena ketiadaan jaringan. Nah, dan di sini juga nanti Miss sudah sampaikan bahwa Miss juga tetap membutuhkan masukan dari Pak Marzuki, berarti artinya di sini dalam hal diskusi untuk perbaikan bisnis ke depannya. Jadi saya sebagai pengajar praktek yang mendampingi proses coach antara CGP Marzuki dengan Miss sudah melihat tergambar bagaimana Pak Marzuki berusaha menjadi coach karena memang di coaching ini tugas Pak Marzuki adalah menggali potensi yang ada pada Miss sehingga apa yang ide-ide Miss itu sehingga keluar. Nah seperti tadi kan saya telah dilakukan pembicaraan berikutnya sehingga kan timbul lagi ide-ide Miss. Nanti membuatkan media lagi. Nah disitulah sebenarnya fungsi dari coaching itu. Melalui pembicaraan si coach akhirnya bisa menemukan sendiri penyelesaian dari permasalahannya yang dihadapinya. Nah, itulah intinya. Jadi Pak Marzuki, terima kasih dan sukses untuk Bapak. Ini udah di PI 5, tinggal PI 1 lagi. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Pendidikan guru penggerak selesai dengan baik. Dan saya sebagai pengajar praktek mengucapkan
terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kan fotonya ini, foto kita bertiga. Iya.